Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman yang selalu menyimak YouTube channel dari Ummu Ahmad diberikan panjang umur, sehat afiat, diistiqomahkan di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amal ibadah kita yang kita lakukan dari kita mulai balik sampai dengan hari ini belum tentu diterima dan belum tentu juga dipastikan ditolak oleh Allah Ta'ala. Baik sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita setiap hari belum tentu Allah Ta'ala mengabulkan, menerima amal ibadah tersebut, dan pastinya belum tentu juga Allah Ta'ala menolaknya. Untuk itu kita tidak punya amalan yang bisa kita andalkan bahwa amalan tersebut pasti dijamin diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, kita itu membutuhkan amalan yang bisa kita andalkan, yang artinya sudah pasti diterima oleh Allah Ta'ala, yaitu amalan bersolawat. Untuk itu kajian pada hari ini saya akan memberikan testimoni bagi pengamal sholawat. Tentunya testimoni yang akan saya sampaikan adalah testimoni dari jamaah Majelis Fatimahuz Zahra yang saya buka di rumah setiap malam Jumat. Saya sebut dengan inisial ya, Ibu N. Ibu N ini awalnya dulu sebagai ibu rumah tangga. Suaminya mempunyai usaha percetakan. Nah, seiring waktu berjalan, ibu ini berinisiatif untuk membantu perekonomian keluarga, di mana usaha suaminya tidak bisa diandalkan dan dipastikan untuk mendapatkan orderan. Nah, Ibu N ini setiap harinya bekerja sebagai penjahit celana. Kalau di daerah yang saya tempati banyak produsen-produsen yang membuat celana pendek. Ibu N ini setiap hari bisa menghabiskan waktunya berjam-jam untuk menjahit celana tersebut. Sampai kadang kalau suaminya itu belum mendapatkan orderan percetakan, suaminya pun ikut membantu menyelesaikan tugas-tugas istrinya. Setiap hari istrinya mengerjakan pekerjaan tersebut dibantu dengan suaminya kalau pas tidak ada pesanan percetakan. Nah, tersiar kabar kalau di majelis saya ada pembacaan sholawat, ratib, dan yasin yang dilakukan khusus untuk para ibu-ibu. Artinya untuk para wanita saja ya. Nah, Ibu N ini datang rutin setiap malam Jumat ikut kajian kami. Nah, setelah selesai selalu saya memberikan testimoni-testimoni apa yang saya alami dengan mengamalkan sholawat. Saya wajibkan kepada semua jamaah yang hadir untuk selalu mengamalkan, mengistiqomahkan pembacaan sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Di sana saya jelaskan bahwa sholawat ini sebagai senjata kita untuk mewujudkan keinginan kita untuk menyelesaikan masalah, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Alamah Al-Habib Muhammad Al-Maliki Mekah sana, tidak ada masalah yang tidak selesai dengan sholawat. Nah, pegangan itu yang selalu saya gunakan.
Dan saya sampaikan pula kepada para jamaah teman-teman yang pernah saya temui untuk selalu mengistiqomahkan sholawat. Kembali lagi ya ke cerita Ibu N. Ibu N ini bersama suaminya mengamalkan sholawat Jibril setiap hari 1000. Ibu N ini minimal sehari membaca sholawat Jibril 1000, bahkan suaminya pun ikut mengamalkan. Lambat laun ada teman yang datang ke rumah beliau, tiba-tiba menawarkan, Ibu N, apakah Anda bisa menyediakan pembuatan es teh? Ya kelihatannya sepele ya, hanya membuat es teh. Nah, rekan Ibu N ini kebetulan bekerja di sebuah pabrik, dan di sana pabriknya itu banyak memiliki karyawan beribu-ribu ya, bahkan di atas 10.000 kalau tidak salah. Nah, setiap pagi teman Ibu N ini berjanji akan membantu menjualkan es teh tersebut. Otomatis Ibu N bersedia dengan senang hati. Nah, berkat sholawat yang beliau amalkan, beliau sekarang bersama suaminya selain mempunyai usaha percetakan tersebut, sekarang sudah mempunyai usaha baru, yaitu dengan menjual es teh. Dan hasil penjualannya itu bisa dipastikan ada. Kalau misal kita jualan ya dengan menggunakan kedai, dengan menggunakan ruko, itu kan belum tentu kita itu hari itu laku berapa. Tetapi kalau kita menjual di dalam pabrik, ya apalagi ada orang dalam, itu tadi teman dari Ibu N itu sudah dipastikan selalu habis. Tidak akan mungkin pulang membawa es teh sisa. Nah, biasanya suatu usaha itu kalau untung, itu dipastikan kalau jualannya itu habis semua, apalagi kalau pencapaian penjualannya itu sangat banyak sekali ya, otomatis bisa diandalkan bahwa hasil usahanya itu pasti beruntung. Nah, sampai dengan hari ini beliau berdua selalu mengantarkan esnya itu ke pabrik, dan sore harinya sudah kembali dengan uang sesuai dengan jumlah yang mereka jual. Nah, testimoni ini membuat beliau sangat bersyukur sekali ya. Di tengah mungkin banyak keinginan-keinginan beliau yang belum pernah terwujud, bahkan sudah dirintis, bahkan mereka mungkin sudah berusaha tapi belum ada hasilnya. Nah, alhamdulillahnya mereka itu sangat bersyukur. Ternyata setelah mengamalkan sholawat Jibril minimal sehari 1000 kali, beliau mendapatkan rezeki dari keuntungan menjual es tersebut ya, setelah 1 tahun sekitar kurang lebih lah ya. Itu keuntungannya bisa digunakan untuk membayar DP dari biaya haji. Jadi mereka sekarang sudah posisinya mendapatkan nomor porsi haji. Mereka membayar itu hanya dari hasil menjual es teh tersebut. Masya Allah kan? Dan mereka tidak perlu capek-capek untuk menjadi seorang penjahit yang biayanya per satu celana itu mungkin hanya sekitar 400 rupiah ya. Dan itu satu harinya banyak menghabiskan waktu, belum tentu hasilnya itu bisa digunakan untuk seperti yang usaha es teh ini. Nah, beliau kemarin datang kemari mengatakan, Umi, alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya, barokahnya saya mengikuti pengajian di setiap malam Jumat. Di rumah saya juga amalkan, saya 1000 minimal itu saya amalkan, sholawat itu 1000. Suami saya juga ikut, Umi. Alhamdulillah sekarang saya sudah daftar haji, Umi. Saya sudah mendapatkan nomor porsi, tinggal menunggu nomor antrian panggilan untuk pelunasan. Nah, di sela-sela itu
anaknya yang ada di pondok, beliau juga sudah ajarkan untuk istiqomah bersolawat. Nah, insya Allah kita doakan ya usahanya langgeng, beliau juga istiqomah untuk mengamalkan solawat, sehingga nanti bisa melakukan pelunasan dari ibadah haji tersebut ya. Biayanya nanti kan akan diketahui setelah pada saat pemanggilan untuk pelunasan ya. Nah, di sela-sela beliau sedang mengumpulkan pelunasan haji tersebut, beliau juga menyampaikan keinginannya untuk dapat suatu saat mendaftarkan dirinya membayar umroh. Kita doakan ya teman-teman, semoga beliau bisa mewujudkan cita-citanya. Beliau sampaikan bahwa testimoni yang beliau berikan untuk bisa dipublikasikan lewat melalui YouTube Ummu Ahmad bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang mendengarkan dan membuat semangat bagi rekan-rekan untuk selalu optimis mengandalkan sholawat. Karena sholawat yang kita amalkan itu sudah bisa dipastikan ada hasilnya. Jadi rekan-rekan harus yakin mencoba membaca sholawat setiap hari minimal 1000. Insya Allah rekan-rekan akan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan, bahkan lebih dari cita-cita bagi teman-teman yang mengamalkan. Untuk itu, sekian dulu testimoni dari Ibu N, jamaah dari pengajian Majelis Fatimatu Zahra. Semoga besok atau lusa pengalaman-pengalaman mereka akan disampaikan lagi di YouTube Ummu Ahmad di YouTube. Untuk itu saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ingin menyampaikan testimoni setelah mengamalkan sholawat Jibril di rumah minimal setiap hari 1000 dan mendapatkan kisah-kisah keajaiban sholawat, bisa disampaikan untuk menghubungi saya Ummu Ahmad dengan nomor WA 081329253116. Baik yang mau berkonsultasi bisa disampaikan melalui pesan WhatsApp atau disampaikan melalui telepon untuk menyampaikan testimoni-testimoni mengamalkan sholawat Jibril. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ditunggu testimoni-testimoni berikutnya.